Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan pagi ini jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, kita akan meneruskan halaman yang 10, yaitu ayat ke-6 dari surat Al-Hud, ya, surat Hud. Di ayat ini yang menjelaskan kembali tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, keyakinan, kepercayaan ahlu sunnah wal jamaah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nu'minu bi annahu, dan kita beriman, kita percaya, kita meyakini bi annallaha, sesungguhnya Allah, ya, telah berfirman, ma min dabatin fil ardi, tidaklah dari makhluk yang melata fil ardi, di atas muka bumi, illa melainkan alallahi rizquha, rizkinya telah dijamin oleh Allah, wa ya'lamu mustaqarraha, dan dia Allah mengetahui tempat tinggalnya, wa mustauda'aha, dan tempat penyimpanannya, kullun fi kitabim mubin, semuanya telah tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Dabah, ya, para ulama mufassir menjelaskan dabah itu dari kata dabba yadubu, ya, berjalan atau melata. Ada yang mengartikan atau menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu pun dari hewan yang ada di muka bumi melainkan rezekinya telah dijamin oleh Allah. Ya, baik, sebelum kita menjelaskan yang lainnya, maka kita perhatikan dulu di sini bahwa memahami konsep ini, ketika Allah mengatakan tidaklah sesuatu dari yang melata atau hewan, artinya apa di sini? Ini namanya analogi kiasnya, ya. Kalau hewan saja, baik yang besar maupun yang kecil, bahkan disebutkan di dalam ayat yang lain itu ada hewan yang memiliki 2 kaki, kemudian 3 kaki, 4 kaki. Maka di sini menjelaskan semuanya masuk dalam di sini. Kalau hewan saja rezekinya sudah dijamin oleh Allah, maka apalagi yang lebih besar, yaitu manusia. Nah, dari sini, dari ayat ini, maka setidaknya kita memahami, kita beriman kepada Allah bahwa Allah itu menjamin seluruh rizki makhluknya yang Allah ciptakan. Sehingga dengan demikian, terkait masalah bahwa Allah menjamin seluruh rizki dari makhluknya, kita harus memahami beberapa konsep, ya, yang saya ringkaskan dari beberapa ayat maupun hadis-hadis Nabi. Maka yang pertama yang harus kita pahami, ya, adalah anallaha huwar razzaq. Dari sini kita melihat illa 'alallahi rizquha, melainkan rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Maka dari sini kita harus pahami dari ayat yang lain, misalkan surat Adz-Dzariyat ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah adalah zat yang maha memberi rizki, maha yang memiliki kekuatan, dan maha memiliki kekokohan. Ar-Razzaq itu adalah sighah mubalaghah, ya, jadi sighah bentuk kata yang menunjukkan sangat gitu. Jadi sudah yang paling ujung, yang paling tinggi. Ketika kita katakan, misalkan di dalam ayat yang lain kita baca di surat Al-Hajj ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innallaha lahuwa khairur raziqin, sesungguhnya Allah
adalah sebaik-baik pemberi rizki. Rizki, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita butuhkan, itu rizki. Manusia atasan bisa memberi gaji kepada bawahan. Itu bisa masuk ke dalam kategori ar-raziqin. Tapi itu semu, bukan hakikat. Lalu seorang kepala keluarga memberi makan kepada anak istri, maka dia masuk kepada ar-raziqin, yang memberi. Tapi itu adalah majas, semu, bukan sesuatu yang hakikat. Maka ketika Allah berfirman wa innallaha lahuwa khairur raziqin, ini menunjukkan bahwa Allah lah sang maha pemberi rizki, ar-raziq, pemberi rizki. Tapi ketika di dalam surat Adz-Dzariyat Allah memakai sighah diksi innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha memberi rizki. Ini sighah mubalaghah yang menunjukkan sangat, menunjukkan banyak. Jadi dari kadar yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan itu sangat banyak sekali. Lalu kemudian dari kadar orang-orang yang diberikan, dari makhluknya yang diberikan itu juga sangat banyak. Jadi bukan hanya orang-orang beriman saja. Bayangkan berapa miliar manusia dari sejak Nabi Adam sampai sekarang. Maka semuanya mendapatkan rizki dari Allah. Maka Allah memiliki nama Ar-Razzaqu, yang menunjukkan bahwa Allah itu rizkinya sangat luas. Allah memberi rizki kepada seluruh makhluknya yang sangat banyak. Ini harus kita yakini. Wallahu khairur raziqin di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 11. Dan Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rizki. Kemudian di dalam sebuah doa disebutkan di dalam surat Al-Maidah 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan orang yang berdoa, warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berilah kami rizki karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Kemudian surat Ar-Rum ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu alladzi khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kalian. Tsumma razaqakum. Setelah Allah menciptakan, Allah enggak biarkan dia hidup begitu saja. Allah kasih dia rizki. Tsumma yumitukum. Kemudian dia yang mematikan kalian. Tsumma yuhyikum. Kemudian dia yang menghidupkan kalian. Lalu Allah berfirman, hal min syurakaikum man yaf'alu dzalikum min syai'. Menciptakan, memberi rizki, mematikan, menghidupkan. 4 hal ini. Maka Allah katakan kepada manusia, apakah ada orang-orang yang kalian sekutukan itu mampu melakukan salah satu hal ini? Itu pertanyaan dari Allah. Artinya satu kebodohan yang sangat luar biasa ketika seseorang dia bergantung kepada selain Allah, kepada kayu, batu, patung, semua selain Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sekutu untuk Allah. Ditanya oleh Allah, ada enggak dari sekutu-sekutu itu yang kalian persekutukan yang mampu melakukan salah satu saja, menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan? Maka subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ini ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah memiliki nama Ar-Razzaq, yang menunjukkan bahwa Allah zat yang maha memberi rizki yang sangat luas, dan rizki Allah itu tidak terbatas. Lalu kemudian konsep yang kedua yang harus kita pahami, annallaha mutakaffilun bi arzaqil makhluqat. Allah itu sudah menjamin seluruh rizki makhluknya. Karena dari ayat ini, wa ma min dzabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidaklah hewan yang melata di atas muka bumi termasuk manusia, apalagi manusia, melainkan rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ditegaskan kembali oleh sabda Nabi SAW yang menjelaskan tentang kondisi janin yang ya nanti yang mungkin ibu-ibu yang baru punya anak 1-2 nanti mungkin bisa jadi punya anak lagi, atau yang belum punya nanti akan punya anak. Maka itu bisa menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri kita, ada sekeliling kita. Perhatikan, janin dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dia tidak memiliki kemampuan untuk
mengangkat, tidak memiliki kemampuan untuk membaca, masih lemah sekali. Tapi rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang cukup panjang mengatakan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman." Sesungguhnya kalian itu dikumpulkan penciptaannya itu di dalam rahim seorang ibu. 40 hari dalam bentuk nutfah. Arba'ina yauman thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik, thumma yakunu mudghatan misla dhalik. Kemudian menjadi 'alaqah. 40 hari yang kedua. Segumpal daging, segumpal darah, kemudian mudghah, segumpal daging. Kemudian setelah 40 hari menjadi segumpal daging, 40, 120. Berarti berapa? 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan itu, summa yursalu ilaihil malak. Baru Allah mengirimkan, Allah mengutus malaikat, yunfahu fihi ruh, baru ditiup ruh itu. Jadi janin ketika 4 bulan baru ditiup ruh. Sehingga para ulama menyebutkan kalau terjadi keguguran sebelum 4 bulan maka belum dianggap sebagai manusia. Tidak disolatkan, tidak dimandikan. Tapi setelah 4 bulan maka dia dianggap sebagai manusia karena ruh sudah ditiup di dalamnya. Thumma yursalu fihi al-malak fayunfahu fihi ruh. Ditiupkan ruh kepadanya wa yuktabu bi arba'i kalimatin. Kemudian ditetapkan untuk janin tersebut yaitu 4 hal. Yang pertama biqadbi rizqihi. Rizkinya ditulis oleh Allah, ditetapkan. Kemudian amalihi, amalnya. Lalu kemudian ajalihi, ajalnya, usianya. Lalu yang keempat syaqiyun aw sa'idun, dia bahagia atau celaka atau dia sengsara, itu juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini rezeki kita sebelum kita terlahir sudah ditetapkan jatahnya oleh Allah. Sekian. Kita harus pahami di situ. Kalau kita misalkan sekarang, oh aku kerjanya kayak gini ya, umay sing ngontrak misalnya, atau umay kok masih bodol. Itu tidak boleh salah paham. Konsep ini harus kita pahami dulu bahwa Allah yang pertama adalah zat pemberi rizki, yang kedua rizki kita itu sudah ditetapkan. Tapi kalau kita sudah memahami bahwa rizki kita sudah ditetapkan, kita harus paham siapa yang tahu ketetapan rizki kita, siapa yang tahu jatah rizki kita itu berapa. Itu yang menjadi rahasia. Itu yang kita nggak tahu. Karena itu salah ketika seseorang yang mengatakan bahwa kalau demikian rezeki kita sudah ditetapkan, ngapain kita kerja? Keliru. Kita nggak mau kerja. Seperti halnya ini, ketika salah seorang sahabat dia mendengar datanglah Nabi SAW, kemudian beliau mengatakan, Inna ahadakum Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad kataba ahadakum maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menetapkan, ya, Allah telah menetapkan nasib kalian masing-masing. Ini adalah penduduk surga, si fulan adalah akan menjadi penghuni api neraka. Lalu kemudian ketika mendengar itu para sahabat, idzan nattakilu bi kitabina wala na'mal ya Rasulullah. Oh, kalau begitu kan sudah jelas si fulan dia sudah ditetapkan ahli surga, dia sudah ditetapkan sebagai ahli neraka. Kalau begitu ya udah, kita nggak usah beramal. Kita bersandar pada kitab yang sudah ditetapkan oleh Allah, takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nyantai saja gitu. Kata Nabi SAW, la i'malu fasayarallahu amalakum. Tidak, beramalah kalian, niscaya Allah akan melihat amal kalian. Siapa yang Allah tetapkan dia sebagai penduduk surga, Allah akan mudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan yang akan menuntun dia masuk surga. Siapa yang Allah tetapkan dia sebagai penduduk neraka, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal amalan-amalan yang akan menggiring dia untuk masuk ke dalam api neraka. Maka bersyukur kalau jamaah sekalian dimudahkan untuk bisa sholat ya, berjamaah,
tidak pernah tertinggal dari sholat fardu, bisa ada waktu untuk mengaji. Itu adalah tanda-tanda dari amal-amal ahli surga. Bersyukur kepada Allah. Nah, yang menjadi konteks di sini adalah ini mirip dengan rizki, jatah rizki, amal dan rizki. Itu semuanya sudah ditetapkan, tapi ada nggak di antara kita yang tahu? Tidak ada. Karena tidak ada yang tahu, maka kita harus husnudzon, kita harus justru semangat. Saya harus mencarinya. Bisa jadi rezeki saya di sini, pintu-pintu rezeki saya di sini. Tidak boleh kita kemudian berdiam diri, kemudian tidak mau bekerja. Dengan demikian, maka ayat wa ma min dzabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, atau ayat-ayat yang tadi sudah disebutkan maupun hadis tadi yang menjelaskan tentang bahwa malaikat diutus oleh Allah pada usia janin 4 bulan untuk menulis salah satunya adalah rizkinya, menetapkan rezeki seorang manusia, maka dalil-dalil tersebut tidak menunjukkan bahwa manusia itu harus berpangku tangan, tapi justru manusia itu harus bekerja keras mencari rizkinya, ya, mencari rizkinya. Karena itu, ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang makna tawakal. Itu adalah tawakal yang sebenarnya adalah tawakal yang dihiasi dengan ikhtiar. Di dalam salah satu sabdana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tilawati atau haqqa tawakkuli." Jika salah seorang di antara kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, tawakal yang sebenarnya, la razaqakum kama yarzuqut tayra, maka Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Allah kasih rizki kepada burung-burung. Yaghdu khimasan wa taruhu bitanan, di mana kita melihat burung di pagi hari mereka akan terbang pergi meninggalkan sarangnya. Tujuannya apa? Berusaha mencari rezeki, mencari benih, mencari, ya, sesuai dengan makanan mereka. Tipe-tipe burung-burung tersebut, ada yang makanannya lalat, ulat, ada yang makanannya biji-bijian, ada yang makanannya yang lainnya tumbuh-tumbuhan misalnya. Maka mereka pergi meninggalkan sarangnya untuk mencari rezeki. Nanti sore hari dia pulang dalam keadaan perut penuh dengan makanan. Maka ini menjelaskan kepada kita, manusia pun demikian. Bangun di pagi hari, maka beraktivitaslah. Sehingga di dalam sebuah ayat, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Ini perintah-perintah supaya kita nggak berpangku tangan. Karena ada orang-orang yang salah memahami sehingga dia kemudian malas untuk bekerja. Setelah kalian selesai sholat, fa idza qudiyatis sholat fantasiru fil ardi, silahkan kalian bertebaran di atas muka bumi ini sesuai dengan kemampuan yang Allah titipkan kepada kita. Silahkan bekerja. Wabtahu min fadlillah, carilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang, coba kita perhatikan, seluruh di atas muka bumi ini semuanya ada. Ada orang yang pintu-pintu rezekinya di tengah lautan, mereka hidup di tengah laut sampai berbulan-bulan. Ada yang rezekinya pintu-pintunya di atas gunung, mereka menjadi penggali-penggali logam-logam. Ada yang memang dia pekerjaannya di tengah hutan. Ada yang di tengah sawah. Semua di atas muka bumi ini manusia itu saling berterbang, ya, bertebaran. Artinya ini wabtahu min fadlillah, kita tidak boleh berpangku tangan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, azmilu fi talabid dunya fa inna kullan muyassarun lahu ma kutiba lahu minha. Maka carilah dunia ini dengan cara yang baik, karena setiap orang itu akan dimudahkan menurut apa yang telah atau Allah tetapkan untuknya dari rezeki itu. Jadi
kita berusaha untuk mencari rezeki itu dengan cara yang baik. Ya. Itu hal yang kedua. Ya. Jadi hal yang kedua yang harus kita pahami bahwa Allah itu sudah menetapkan rezeki kita, tapi rezeki itu sifatnya rahasia, kita tidak tahu kadar milik kita itu seberapa. Sehingga karena ini bentuknya rahasia, kita tidak boleh berpangku tangan, tapi kita harus berpacu diri mencari apa yang menjadi jatah kita. Kita bekerja dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan aktivitas kita. Yang ketiga, yang tidak boleh kita luputkan dari memahami konsep ini supaya tidak keliru, bahwa lan yamuta ahadun hatta yastakmila rizquhu. Seseorang itu tidak akan mati melainkan jatah rizkinya itu telah sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sunan Ibnu Majah, ayyuhan nasu ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, dan carilah penghidupan, carilah rizki dengan cara yang jamil, dengan cara yang baik. Artinya dengan cara yang halal. Rizki itu halalan thayyiban, halal secara zatnya, tapi juga harus halal dari cara mendapatkannya. Maka di sini disebutkan wa ajmilu fit talab. Carilah dengan cara yang baik, tidak mendolimi orang, tidak kemudian sampai meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Ini yang akan membuat apa yang kita dapatkan tidak berkah. Ada orang yang dia mencari rezeki mendolimi orang lain, korupsi kah, begal kah, menipu kah, ataupun yang lainnya, maka ini tidak akan berkah. Yang kedua, melalaikan perkara-perkara yang wajib. Sholatnya ditinggalkan. Dia bekerja keras luar biasa, tapi sampai tidak ingat waktu. Sholat wajibnya ditinggalkan. Ketika ada seruan adzan tidak dijawab dan seterusnya. Maka ini tidak dibenarkan. Karena Rasulullah telah menyuruh kita wa ajmilu fit talab, cari dengan cara yang baik. Maka ini harus kita pelajari. Mana cara-cara yang dibenarkan di dalam Islam, mana cara-cara yang diharamkan di dalam Islam. Fa innan nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha. Karena jiwa itu, seseorang itu tidak akan mati sampai rezekinya itu betul-betul telah sempurna jatahnya. Wa in abta'a anha fattaqullaha. Jika rezeki itu datang kepada Anda dirasa lambat, kita kan nggak tahu di kemudian hari 10 tahun yang akan datang mungkin lebih kaya dari tetangga kita, nggak tahu. Mungkin kita merasa sekarang masih biasa, tapi itu bisa berbalik 360 derajat. Bisa. Karena ini sifatnya rahasia. Maka ketika kita merasa itu masih kok rasanya seret gini rezekinya, wa in abta'a anha fattaqullah, tetap Anda harus bertakwa kepada Allah. Jangan sampai keluar dari jalur mencari jalan yang instan. Wah, saya pengen kaya, korupsi. Saya pengen kaya, nilep, gitu kan. Ya, sekarang kan heboh itu, lagi viral itu. Gak wajar hartanya. Dari mana? Sekian triliun yang masuk cuma berapa persen, sisanya dicuci. Jadi uangnya bukan dicuci pakai air, uangnya pencucian uang lewat ya dibelikan tanah, dibelikan kendaraan, dibelikan apalah gitu. Pencucian uang, bukan atas nama pribadi dia. Itu cara-cara yang tidak dibenarkan. Kalau kita merasa itu agak lambat ini, kok agak seret, fattaqullaha, tetap takwa kepada Allah, tetap takut kepada Allah, tetap cari yang halal. Wa ajmilu fit talab, tetaplah kalian mencari rezeki dengan cara yang baik. Khudhu ma halla, ambil yang halal. Wada'u ma harama, tinggalkan yang haram. Ya, tinggalkan yang haram. Maka kita setelah selesai sholat itu zikir yang sebenarnya sangat mengingatkan kita. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta.
Kalau Allah itu sudah kasih jatah itu untuk kita, tidak ada seorang pun, bahkan kalau seluruh penduduk bumi ini mereka berkumpul untuk menghalangi, mencegah apa yang Allah sudah tetapkan untuk diberikan kepada seorang hamba, tidak akan mampu. Ya, ini menyadarkan kita. Maka kita harus yakin, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata, dan tidak ada seorang pun yang mampu memberikan kepada seseorang kalau Allah sudah mencegahnya. Bahkan kalau seluruh penduduk bumi mereka berkumpul untuk memberikan itu, tapi kalau Allah sudah mencegah, tidak akan sampai kepadanya. Ya. Makanya ada satu kisah, ya, wallahu a'lam kebenarannya, tapi disampaikan oleh seorang ahli ilmu, bahwa seseorang itu jatah rezekinya itu sekian ya sekian, dia tidak akan mati kecuali kalau sudah terpenuhi semua jatah rezekinya. Suatu ketika ada orang, dia berjalan, kemudian terjebak, masuk ke sumur, jatuh ke sumur, tapi nggak mati, Pak. Kemudian dia meminta tolong, ada orang yang lewat. Kemudian orang itu melihat ternyata sumber suara ada di dalam sumur. Ditolonglah dia, diangkat. Setelah diangkat sampai di atas, kemudian ditenangkan, tenang dulu Pak. Bapak, tadi ceritanya bagaimana kok bisa jatuh ke dalam sumur, gitu kan? Kemudian dikasihlah minum 1 gelas air susu supaya dia tenang dan bisa menceritakan kronologinya kenapa dia bisa jatuh ke dalam sumur. Setelah dia minum, dia kemudian cerita sambil mempraktekkan, gini Pak, tadi saya jalan ke sini, jalan-jalan, kemudian saya melihat sumur gitu ya, nengok ke bawah, jatuh. Tanpa disengaja jatuh lagi Pak. Tapi yang kedua kalinya mati dia. Syahidnya apa? Tadi jatah air susu yang segelas itu belum dia minum. Itu masih rezeki dia, maka pada jatuh yang pertama masih Allah selamatkan. Ada orang datang kemudian menyelamatkan dia. Setelah dia minum air susu yang menjadi rezekinya 1 gelas itu, dia praktekkan lagi dengan izin Allah, jatuh lagi, mati. Ya. Itu kan artinya rezeki seseorang kalau sudah terpenuhi semua, maka dia baru akan meninggal dunia. Lalu mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita, ya, bagi sebagian orang mungkin yang merasa, misal, kenapa kok saya rezekinya kok seret mulu atau dikit gitu ya? Kenapa gitu? Yang pertama, bisa jadi yang pertama itu adalah annahu kasula. Dia malas. Allah memang sudah jatah dia rezekinya sekian, tapi karena dia malas. Kenapa malas? Yaitu karena dia memahami tawakal yang salah, tidak mau ikhtiar, maka tidak akan datang itu rezeki kepada dia. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang dia dikasih semangat untuk bekerja. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas. Jadi nggak boleh malas. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma barik fi ummati, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya, sehingga setelah subuh jangan tidur. Itu waktu yang diberkahi. Bisalah dengan zikir pagi, membaca Al-Quran. Kalau yang sudah bekerja, langsung bekerja. Yang penting kewajiban pertama jalankan. Jangan sampai pekerjaan kita melalaikan dari kewajiban kita. Waktunya ada adzan, sholat dulu. Nanti kembali lagi kita bekerja. Ya. Maka akan berkah. Itu yang pertama. Kenapa rezekinya kurang? Dia merasa malas. Yang kedua, dia merasa kurang terus. Maka bersyukurlah seseorang yang dia dikasih rasa qanaah oleh Allah, merasa cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha, beruntung, sangat beruntung seseorang yang aslama, dia sudah masuk Islam, kemudian dalam Islamnya itu waruziqo kafafan, diberi rizki yang cukup, wa qana'ahu Allahu bima atah, kemudian dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan untuk dia. Ya, kadar kecukupan itu ya sesuai dengan kemampuan dia. Maka sebenarnya seseorang kalau dia
hidup adalah dia bekerja untuk hidup, itu sudah cukup. Tapi kalau dia bekerja mencari gaya hidup, nah itu yang akan terus kurang. Mobil satu kayaknya kurang ini ya, beli lagi. Mobil dua kurang, beli lagi. Motor satu kurang, kayaknya kurang terus, maka tidak akan pernah seseorang itu sampai kepada batas yang memuaskan dia sampai dia mati. Alhaakumut takatsur. Maka bersyukurlah orang-orang yang dia ketika ya misalkan dia masih ngontrak, bersyukur dia sudah punya tempat tinggal gak harus milik sendiri. Ketika nikah gak harus langsung punya rumah, tidak. Yang penting dia punya tempat tinggal, bisa memenuhi kewajiban sebagai suami istri, kemudian memiliki pekerjaan, kemudian dia bisa menjalankan kewajiban yang lain. Bersyukur kepada Allah, cukup. Kalau dia merasa kurang terus, maka tidak akan ada batasnya. Lalu yang ketiga bisa jadi kenapa? Kok rizkinya sedikit rasanya gitu? Yaitu tomak, rakus. Karena dia merasa rakus. Inilah di antara sifat manusia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin. Andai manusia itu memiliki wadi, ya, lembah yang isinya adalah emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyani, maka dia akan sangat menginginkan untuk mendapatkan dua lembah. Artinya ingin dapat satu lembah lagi. Itu sifat manusia. Walan yamla'a fahu ila turab, maka mulutnya itu tidak akan pernah puas sampai dia kemudian tanah itulah yang akan menutupnya. Artinya sampai dia mati. Kalau sudah mati, maka tidak akan ada keinginan itu lagi. Karena itu kita tidak boleh ya ketika merasa rezeki kita terbatas, rezeki kita kurang misalkan, kemudian kita keluar dari jalur yang benar. Kita harus tetap mencari rezeki dari jalan yang halal. Maka kita harus paham bahwa annallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab, tanpa batas. Ya. Ada orang yang kayanya luar biasa. Maka kita harus memahami ini dengan baik. Dan kita harus memahami firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melapangkan rizki kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya dan membatasi rizki itu. Kenapa? Libtila, sebagai bentuk ujian. Sebagai bentuk ujian. Jadi seseorang diuji itu bukan hanya sekedar hal-hal yang susah atau hal-hal yang menyedihkan. Kelapangan rizki, kemudahan kita mendapatkannya, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya, kita harus memahami bahwa ketika kondisi ini yang tidak boleh kita lupakan, bahwa misalkan kita dalam keterbatasan atau kesusahan, kita harus pahami. Karena terkadang orang-orang dia sebenarnya harta sudah cukup, tapi kemudian dia merasa tamak, ingin mencari yang lain dan ingin instan, cari jalan yang haram. Maka pahamilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Dia Maha Tahu. Ketika Allah akan memberikan kekayaan kepada si fulan, maka dengan kekayaan itu akan menjadikan dia sombong, menjadikan dia jauh dari jalan Allah, menjadikan dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ditahan oleh Allah. Ya. Padahal jatah rezekinya sudah sekian, tapi Allah tahan itu karena Allah sangat cinta kepada hamba ini. Dia kalau punya harta banyak nanti kayaknya sombong nih. Allah yang Maha Tahu. Lalu kenapa Allah menjadikan dia orang kaya, tidak miskin? Karena Allah khawatir kalau dia miskin justru jatuh dalam kekufuran. Tidak sabar. Berapa banyak orang-orang yang diuji oleh Allah ketika jatuh miskin dia bunuh diri. Ya, banyak Pak, putus asa dia. Yaqnatu min rahmatillah. Sehingga di sini kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, maka itu adalah bagian yang Allah berikan kepada kita
Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi Anda membenci sesuatu, sebenarnya itu adalah baik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita mencintai sesuatu tapi itu justru akan membuat kita rugi. Dan Allah itu yang Maha tahu. Maka kita merasa cukup dengan apa yang ada di sekeliling kita. Lalu kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian menggunakan Allah, tentang ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, maka kita harus pahami tentang hakikat rizki. Hakikat rizki itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, apa yang kita manfaatkan. Apa yang kita kumpulkan belum tentu itu menjadi jatah rizki kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul ibnu Adam mali mali. Anak Adam atau manusia itu mengatakan hartaku, hartaku. Maka kemudian ada yang menyeru, wahallaka yabna Adam min malik illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Wahai anak Adam, wahai manusia, tidaklah harta yang kau miliki melainkan apa yang engkau makan itu akan binasa, menjadi kotoran. Itu hartamu. Yang engkau makan itulah hakikat hartamu yang kau makan. Wa ma labista fa ablaita, apa yang kau pakai dari pakaian itu akan usang, akan lusuh, akan hilang, ya, rusak. Itulah hakikat hartamu. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, dan apa yang engkau sedekahkan itulah yang akan kekal. Itu bagian kita. Dan apa yang kita tinggalkan dari dunia ini, itu yang akan menjadi bagian dari ahli waris kita. Itu jatah mereka. Kita mengumpulkan harta yang sangat banyak, jatah kita mana? Yang kita makan. Kita punya mobil yang banyak, jatah kita mana? Mobil yang kita pakai. Yang lain hanya koleksi-koleksi untuk dipandang saja. Rumah yang kita pakai, itulah jatah kita. Yang lain hanya untuk properti, ya, yang kita simpan itu. Nanti kalau kita mati, itu untuk anak cucu kita. Maka hakikat harta itu atau hakikat rezeki itulah ini yang kita manfaatkan. Kalau kita betul-betul memanfaatkan itu dalam kebaikan, maka kebaikan itu akan memberikan manfaat kepada kita. Karena itu kita harus memahami dengan baik, untuk apa sih rezeki ini setelah Allah menciptakan kita. Ibnu Taimiyah mengatakan innama khalaqallahul khalqa liya'buduh. Allah menciptakan makhluknya itu adalah untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkan Allah, beribadah semata-mata kepada Allah. Wa innama khalaqar rizqa lahum liyasta'inu bihi ala ibadatihi. Dan Allah menciptakan rizki itu adalah untuk membantu mereka dalam beribadah kepada Allah. Artinya rezeki itu adalah sarana penopang kita dalam beribadah kepada Allah. Dia bukan tujuan dunia ini, bukan tujuan hidup ini. Sehingga salah jalan ketika seseorang dia mencari rezeki, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang menjadi tujuan utama dia beribadah kepada Allah. Dia bekerja sampai meninggalkan sholat. Dia kemudian pergi kemana untuk bekerja sampai meninggalkan puasa, sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maka ini keliru besar. Padahal rezeki itu Allah ciptakan itu untuk menopang makhluknya, menopang hambanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai, ya, usaha kita dalam mencari rezeki itu melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang sangat, ya, untuk kita tekankan, ya, sangat untuk kita tekankan dalam kondisi apapun, fa'ajmilut tolab. Kalau kita merasa kurang, merasa seret misalkan, itu pasti kondisi-kondisi itu ada. Jangan sampai keluar dari jalan yang halal, terus tetap cari yang halal. Jangan sampai kita mencari jalan yang haram, ya. Kalau misalkan seseorang dia sekarang, ya, kemudian memahami bahwa apa yang menjadi pekerjaan dia adalah haram, lalu kemudian dia takut untuk meninggalkannya, maka ingat sabda Rasulullah SAW,
Beliau bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillah. Tidaklah kalian itu meninggalkan sesuatu karena Allah, illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Melainkan Allah akan memberikan kepada kalian ganti yang lebih baik lagi. Ya, misalkan ada seseorang dia setelah belajar, setelah membaca atau setelah mendengarkan ceramah, oh ternyata pekerjaan saya ini tidak halal secara Islam, tidak dibenarkan. Lalu bagaimana? Nah, maka dia harus segera keluar. Dia harus yakin Allah akan kasih ganti kepada dia. Maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Tapi ini butuh proses, dan berat, yang paling berat adalah proses. Ketika seseorang dia sudah berada dalam kemapanan, kaya, ternyata pekerjaannya nggak halal, maka dia harus keluar dari situ. Wah, pikir-pikir dia, ya, nanti saya jadi miskin, orang-orang jadi nggak kenal saya lagi, saya nggak jadi punya rumah. Maka bismillah, kalau dia meninggalkan perbuatan-perbuatan haram itu, pekerjaan-pekerjaan yang haram itu, dengan niat karena Allah, maka Allah akan ganti. Tapi itu butuh proses. Nah, ini proses adalah yang berat. Tapi bismillah, kita harus yakin Allah akan memberikan ganti kepada kita yang lebih baik lagi. Tinggalkan yang haram, tetap kita fokus pada hal-hal yang halal, maka bisa jadi suatu saat, ya, kalau itu menjadi jatah rezeki kita, kita akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan sifat qanaah kepada kita dalam kondisi apapun, ketika dalam keadaan apapun kita merasa cukup dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ketika pas-pasan, ya pas ya untuk biaya anak sekolah, pas untuk kehidupan sehari-hari, nggak pernah ngutang, alhamdulillah ya. Tapi kalau pas lapang ya alhamdulillah pas, untuk haji ya pas, umroh ya pas, beli mobil ya pas gitu ya. Nah, pokoknya pas-pas lah ya. Qanaah itu namanya cukup ya, untuk haji cukup, untuk beli rumah cukup ya. Intinya dimanapun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari sebagian apa yang Allah rizkikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang Allah telah berikan kepada kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga rezeki kita senantiasa yang halal, dan kita senantiasa merasa cukup dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia maha segalanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Demikian kurang lebihnya maaf, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.